mau begini modelnya, nggak ada masalah. Bahaya, kalau tidak bagus caranya bisa diangkat, kelihatan ajar aswad. Sebentar kita masih akan mendengarkan dulu sepatu dua patah kata atau sambil menyaksikan beberapa tampilan slide atau juga pemutaran video penjelasan sedikit mengenai umroh. Dan saya yakin banget di sini nggak sedikit teman-teman yang mungkin saja. Jadi semoga ini dapat menjadi pengalaman baru juga. Dan kalau yang follow Nur Tour and Travel yang belum follow boleh di follow dulu. Kalian boleh lihat di highlightnya. Jadi pemberangkatan itu ada yang di bulan lalu dan itu luar biasa, masya Allah, tabarakallah, real tasty ya. Jadi pelayanannya betul-betul diberikan yang terbaik. Grade AA+, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Nur Tour and Travel untuk pelayanan dan juga penanggung jawabnya bukan di Ternate. Oke, ini perginya sama keluarga besar ya. Oke, kalau boleh tahu ini bapak atau apa ini, mertua atau apa ya? Orang tua, masya Allah. Luar biasa, berempat ya perginya ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak ya. Semoga nanti seperti doa saya di awal, semoga mabrur. Setelah penjelasan selesai nanti bakal dikasih waktunya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliana. Saya selaku penanggung jawabnya Nur Tour Travel. Terima kasih atas kepercayaannya sudah mempercayakan Nur Tour Travel sebagai kendaraan ibadahnya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tanggal 29 Oktober 2022, hari pertama, jam 8 pagi semua jamaah Nur Tour Travel sudah di bandara. Setelah itu kita sholat safar 2 rakaat. Sebelum berangkat itu kita satu tempat kecuali beliau meninggalkan tempat tersebut dengan sholat 2 rakaat. Mana sebegini ada perempuan berteriak jamaah. Mana saya punya aku, Ustaz? Tidak ada perempuan yang begini, khusus laki-laki saja ini. Dan diusahakan Bapak kalau pakai pakaian ihram ini kan dipakai di Madinah ini Pak, mau pakai pergi ke Mekah. Selama kita berada di Madinah, ini belum dipakai ini. Mau pakai menuju ke Mekah baru kita pakai. Setelah mandi sunat ihram, ini diperhatikan baik-baik. Cara pakainya, perhatikan cara pakainya. Bapak cara memakai menggunakan pakaian ihram, pertama songkok tidak boleh terpasang di atas kepala. Kalau belum berniat songkok tidak ada masalah. Tapi niatnya itu pada saat kita di Zulhulaifah atau diberi nama Bir Ali. Tabe, perhatikan baik-baik. Semua jenis pakaian yang berjahit di tubuh kita wajib dikeluarkan. Baju yang berjahit tolong dikeluarkan. Celana yang berjahit dikeluarkan. Sampai celana dalam pun harus dikeluarkan. Wajib hukumnya. Tanpa sehelai pun pakaian, tidak ada yang boleh melekat dalam diri kalian. Itu pertanda bahwa dunia yang ada dalam genggaman kalian itu hanya sekedar dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Pangkat adalah titipan, jabatan adalah titipan, harta adalah titipan. Yang namanya titipan masing-masing ada masanya. Quran berkata, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Jangan sombong di balik hartamu, jangan sombong di balik pangkatmu, jangan sombong di balik jabatanmu, karena masing-masing ada masanya yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya engkau bergembira dan tunggu ada masanya engkau akan bersedih. Ada masanya engkau hari ini berbahagia, akan ada datangnya pasti engkau akan bersedih. Ini semua hanya dititip oleh Allah, tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Lepas pakaian kecintaan duniamu, karena sebentar lagi engkau akan menghadap kepada Allah. Lepaskan pakaian semua. Tapi saya polisi Ustaz, kasih keluar pakaian polisi tak. Allah tidak melihat kita polisi. Saya jenderal Ustaz, kasih keluar pakaian jenderal tak. Allah tidak lihat kamu jenderal. Bapak Ibu, saya berangkat haji kemarin, tidur sama anggota DPR RI dari fraksi PKS. Saya bilang ini di hotel tak ini Pak Dewan, hotel bintang 1000 di Musdalifah. Tidak pakai atap, langsung tidurnya menghadap ke atas.
hanya beralaskan karpet dan debu saja dengan batu-batu di sampingnya. Disitulah Allah melihat kita. Kamu siapa? Kamu ke Mekah siapa? Kamu ke Mekah atas nama apa? Allah tidak melihat pangkat, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat keturunanmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang Allah lihat adalah ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jangan perlihatkan sifat kesombongan setelah menggunakan pakaian ini. Rusak ibadah umroh kita. Cara berpakaiannya bagaimana Ustaz? Setelah mandi sunat ihram, lepaskan baju, lepaskan pakaian kita, terakhir ini baru dilepas ke. Jangan sampai celana dulu dilepas. Terakhir ini mau dulu dilepas baju tak. Setelah telanjang dada, baru kemudian kita pakai kita punya pakaian ihram. Cara menggunakannya gampang, seperti pakai sarung. Ujung kain kanan dengan ujung kain kiri dikasih ketemu. Perhatikan baik-baik. Bapak yang perhatikan bukan ibu, karena bukan kita pakai pun. Kemudian tabe yang di dalam boleh dilipat masuk. Persis pakai sarung. Nih. Selesai. Kasih rapat. Kemudian dilipat. Selesai. Ini cara berihram yang paling aman. Tidak ada kelihatan sedikit pun. Silakan mau begini modelnya, tidak ada masalah. Bahaya kalau tidak bagus caranya bisa diangkat kelihatan Hajar Aswad. Setelah itu ada salimpan. Setelah terpasang ini baru celananya dibuka. Dibuka celana tak semua, telanjang lagi, tidak ada ini boleh kelihatan sedikit pun. Pokoknya semua harus telanjang. Ada tosi bapak-bapak kuliah boleh. Nah buka dulu celananya, baru perbaiki dulu belakangnya. Jadi kelihatan pantatnya. Jadi tidak begitu caranya. Harus setelah terpasang ini, baru kemudian tabe, dibuka semua celana dalam keadaan kondisi telanjang. Setelah itu baru kemudian kita sholat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, khusus Bapak terutama. Pada saat kita menggunakan pakaian ihram ini, pada saat mau sholat tabe, diupayakan supaya setiap kali sholat seluruh badan harus tertutup, tidak boleh terbuka. Jadi ini boleh ditarik ke dalam, kemudian dilempar masuk, tidak usah diikat. Ini aja modelnya. Ini sudah sah ini. Sholat. Allahu Akbar. Sholat sunat ihram 2 rakaat. Setelah sholat sunat ihram 2 rakaat kemudian berniat. Nah, perhatikan baik-baik niatnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Niat kedua, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, bagian tidak tahu bahasa Arabnya. Saya berniat melaksanakan ibadah umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berniat, maka hukum sudah mulai diberlakukan. 1. Sudah bagi berniat ini? Jangan sekali-kali mencukur kumisnya. Perhatikan Bapak. Jangan sekali-kali menggunakan wangi-wangian. Jangan berkata kotor, dan jangan sampai bertengkar suami istri. Sepanjang perjalanan perbanyak ucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Karena perjalanan menuju ke Mekah itu kurang lebih 5 jam naik bus. Kemudian jangan membunuh binatang yang kita lihat, termasuk semut. Dan kemudian jangan menggaruk-garuk kulit secara berlebihan sehingga menyebabkan keluar darah di bagian kulit kita. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dihukumi dengan hukuman dam namanya. Dam itu artinya denda. Dendanya adalah
mesti harus menyembelih 1 ekor kambing. Setelah menyembelih 1 ekor kambing, kemudian Bapak Ibu baru siap memasuki Ka'bah. Kalau dia tidak bisa menyembelih 1 ekor kambing, ada tak jalan lain untuk menebus kesalahan Ustaz? Ada. Apa itu? Wajib mengganti puasa 10 hari. Pengganti di kambing ini 10 hari berpuasa, 7 hari di tanah air dan 3 hari di tanah suci Mekah. Itu hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Karena setiap masuk di Masjidil Haram atau wilayah kota Makkah, wajib hukumnya untuk menggunakan pakaian ihram. Kenapa? Makkah itu Bapak Ibu ada batasan-batasannya. Makanya orang tidak sembarang masuk di situ. Orang kafir tidak diperbolehkan masuk di situ. Hanya ada 2 tempat yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Yang pertama adalah Madinah, yang kedua adalah Makkah. Maka tanahnya itu berbeda. Ada yang tawar dan ada yang asin. Nanti kita bisa buktikan itu yang mana yang asin tanahnya dan yang mana yang tawar tanahnya. Coba sendiri lagi. Kemudian Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sesudah itu baru kita masuk di Masjidil Haram. Ada apa di Masjidil Haram Ustaz? Ada Ka'bah di situ. Disitulah Ka'bah di tengah. Dan itu nanti Bapak Ibu saya kasih tahu ki. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ka'bah yang dulu dengan Ka'bah yang sekarang jamaah dimuliakan oleh Allah tentu ada perbedaan. Tetapi bangunannya tetap itu, tidak bisa dirubah. Karena di dalam Ka'bah itu jamaah dimuliakan oleh Allah ada satu benda, dan di luar dari Ka'bah itu ada juga satu benda, dan di luar Ka'bah itu ada namanya benda yang diturunkan oleh Allah dari surga. Namanya benda tersebut adalah Hajar Aswad. Ka'bah itu 4 sudutnya. 1 rukun Yamani, yang kedua rukun Iraki, yang ketiga rukun Syami, yang keempat adalah rukun Hajar Aswad. Maka kita memulai masuk ke dalam Masjidil Haram, siap melihat Ka'bah. Ka'bah letaknya ada pada lantai dasar. Jadi begitu masuk di Masjidil Haram, kelihatan itu di bawah Ka'bah dengan merubah posisi pakaian ihram kita. Dirubah ini caranya berpakaian ihram. Yang tangan kiri ditutupi, tangan kanan dibuka. Model tangan seperti ini. Tuh, perhatikan gambarnya. Setelah itu kita masuk di Ka'bah. Bapak Ibu, jangan lepas dari rombongan, karena musim umroh sekarang agak mirip dengan musim haji, sama banyaknya jemaah. Begitu dinyatakan Covid selesai, Bapak Ibu, sekarang orang sudah berdesak-desakan, berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad. Dulu waktu orang umrah di masa pandemi, Hajar Aswad ditutup. Tetapi begitu pemerintah Saudi mencabut ini PPKM, alhamdulillah sekarang orang sudah bebas untuk mencium Hajar Aswad. Dan jangan pernah berpikir semakin bebas orang mencium Hajar Aswad, semakin membeludak dan meningkat jamaah sekarang. Sangat sulit dibedakan yang mana musim haji dan yang mana musim umrah. Kemudian Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita masuk di area Masjidil Haram, cari dulu lampu yang berwarna hijau. Lampu warna hijau itu sebagai penanda bahwa itulah arahnya Hajar Aswad, yang memulai start perjalanan kita untuk melakukan yang namanya tawaf. Masuk ke Masjidil Haram, Bapak Ibu, tidak ada salat sunatnya. Jangan sampai salat sunat tahiyatul masjid, tidak ada salat sunat tahiyatul masjid. Begitu masuk ke Masjidil Haram memulai tawaf, langsung ikuti bimbingan, ikuti pembimbing di depan. Kemudian memulai dengan bacaan, tidak ada bacaan khusus. Kita hanya disunahkan untuk bertasbih, bertahmid dan bertahlil dengan mengucapkan kalimat Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim.
Itu adalah tasbihnya para malaikat. Setiap kali kita berumrah wajib baca itu. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendekati rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, dirubahlah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bismillahi Allahu akbar, cium dengan jarak jauh. Itu terhitung baru 1 kali putaran. Berapa kali diputari Ustaz? 7. Haruskah berwudu? Wajib. Siapa yang tidak ada wudunya, tidak ada tawaf baginya. Jadi bagaimana Ustaz kalau 6 kali makelil namu kentut? Nah ada tuh kentut biar dijepit lolos sih. Setengah mati nih. Wow. Pelan-pelan nih gayanya jalan. Mau keluar, kentut mati dulu. Baru tanya pembimbingnya, kentut kat tadi. Karena ada biasa jamaah itu biar kentut tak bilang-bilang. Batal tawafnya, batal. Jangan lalu kita kentut, batal. Kalau ada yang kentut tidak apa-apa, kentut saja. Berapa kali putaran yang kentut? 5,5 Ustaz. Hampir menuju 6. Kentut saja. Setelah itu kemudian silahkan keluar dari barisan, pergi berwudu kembali, dekat di tempat umumnya di situ. Boleh ambil di tempat air Zam-Zam, baru kemudian lanjutkan putaran di mana kita kentut. Kalau putaran kelima kita kentut, maka tinggal melanjutkan putaran ke-6 menuju ke putaran ke-7. Tidak usah mengulangi dari putaran pertama lagi sampai putaran kelima. Setelah Bapak Ibu kita melaksanakan tawaf 7 kali putaran, kemudian kita siap-siap sholat sunnah 2 rakaat di depan pintu Ka'bah, atau diberi nama jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala multazam. Jangan sholat di makam Hijr Ismail. Saya lihat jamaah di situ banyak yang ikut sholat itu, tidak sah tawafnya. Yang mana Hijr Ismail itu Ustaz? Hijr Ismail itu adalah setengah lingkaran dari Ka'bah. Tidak boleh orang sholat di situ kalau belum selesai rukun umrohnya. Yang kedua, jangan sentuh makam Ibrahim. Biasa ada orang pergi sentuh, dia lihat, belum selesai umrahnya dia pergi lihat, dia sentuh. Tidak boleh, tidak sah. Kemudian setelah itu angkat tangan, perbaiki doa di depan Ka'bah itu. Di situ doa sangat enak kita minta. Yang sakit berdoa, yang sehat berdoa, yang muda berdoa, yang tua berdoa. Bahkan hebatnya itu doa di situ, saya kasih tahu siapa yang merapatkan dadanya di depan pintu Ka'bah, dia berkata kepada Allah, ya Allah, bolehkah saya dikasih mati di sini sekarang? 5 menit setelah berdoa, Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk cabut nyawanya. Tidak percaya? Baca nanti kalau berangkat. Supaya dibuktikan bahwa doa itu sangat mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, baru kemudian kita pindah meninggalkan Ka'bah menuju ke Masa. Masa artinya Bapak Ibu kita ikuti sa'i berjalan menuju antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Berapa kali Sofa ke Marwah Ibu itu dihitung 7 kali. Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa. Ustaz, saya tidak bisa berjalan Ustaz, sakit kaki saya. Ada alat yang disewa di situ. Tinggal tindis jalan sendiri, pakai aplikasi. Tapi kalau mau jadi olahraga pakai begitu. Sepanjang perjalanan jamaah dimuliakan oleh Allah naik ke Bukit Sofa, bacaannya Inna Sofa wal Marwata
min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu kemudian turun lagi jalan, bertemu lampu warna hijau, disunahkan untuk berlari-lari kecil. Setelah dari Safa ke Marwah berakhir, baru kemudian tahallul, mencukur rambutnya. Cukur rambut menandakan rukun umroh kita sudah selesai satu kali. Ustaz, meninggal ki mamaku kasihan, meninggal bapakku, bolehkah saya umrohkan bapakku dengan mamaku? Boleh. Caranya, kalau pergi lagi ziarah di seputar Mekah atau tidak berziarah di seputar Mekah, ada tempat mikot yang paling terdekat antara wilayah Mekah dengan tempat mikot, namanya Tan'im, atau orang Bugis Makassar katakan Tanaim, tapi bunyinya Tan'im. Itu jaraknya hanya 6 kilo. Cara berangkatnya Ustaz, boleh naik taksi, dibayar sampai 10 real ke sana. Tapi jangan lalu berangkat kalau perempuan sendiri, karena sangat rawan dan berbahaya. Ada baiknya kalau berangkat suami istri, ada baiknya kalau berangkat rombongan ke sana, atau ada baiknya tinggal kasih tahu pembimbingnya supaya pembimbing bisa arahkan ke sana. Di situ berniat, niatkan untuk umroh orang tua kita. Satu umroh untuk satu orang niatnya, tidak boleh satu umroh untuk 2 orang. Setelah itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, pakaian ihram kita akan lepas. Setelah kita melepaskan pakaian ihram kita, baru kemudian rukun umroh kita sudah selesai. Silahkan mau belanja sebanyak-banyaknya, boleh. Kemudian ibadah yang paling terpenting adalah jangan lewatkan sholat 5 waktu di sekitar Masjidil Haram, karena sholat yang sangat luar biasa, pahalanya berlipat ganda di hadapan Allah. Kita hanya butuh waktu kurang lebih 11 sampai 12 hari dalam perjalanan. Kalau 12 hari itu Ibu, Anda tidak merasakan kenyamanan dalam beribadah, berarti ada yang kurang di balik ketidakseriusan kita untuk beribadah umroh. Tetapi selama 12 hari perjalanan, enak rasanya, keluar terus air mata di saat kita beribadah. Kemudian kita di Mekah tidak berhenti kita menangis, maka insya Allah itu pertanda bahwa ciri-ciri ibadah umroh kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus diziarahi di tempat Masjidil Haram? Satu adalah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram hampir setiap hari harus kita masuk ke dalam. Dan kalau bisa jangan suka terlambat. Kebiasa banyak jamaah anak seperti di kampungnya, nanti mau pergi sholat subuh kalau sudah azan, jangan. Usahakan sebelum azan ada bagi di masjid, karena kapan terlambat kita tidak dapat bagi di tempat. Yang paling patah itu umrah Ramadan. Umrah Ramadan itu Bapak Ibu 4 jam sebelum masuk waktu sholat ada orang di situ pesan tempat, karena pakai aplikasi, pakai sistem di situ. Yang mau masuk tinggal tindis, bayar malam. Yang mau duduk paling di depan siapkan bayarannya. Yang terlambat di luar lagi. Dan apa enaknya beribadah kalau di luar terus? Kita mau ini merasakan kenyamanan beribadah di dalam Masjidil Haram. Kalau hanya di luar, Mekatronnya namanya, tapi beda orang sholatnya di dalam dengan di luar. Pahalanya sama, tapi tingkat keseriusan dan kekhusyuan jauh lebih khusus sholatnya di dalam dibandingkan di luar. Karena kalau di luar sembahyang kita agak terganggu sedikit, karena itu orang Arab kalau selesai sholat semua umumnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada yang berzikir, langsung berdiri, loncat ke sana kemari, bahkan sementara sholat melewati tidak pandang kita siapa. Jadi itu. Kemudian ada pun tempat-tempat yang paling terpenting kita ziarahi, nanti kita ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah bagian daripada Arafah, tempat syarat sahnya haji. Tetapi Bapak Ibu tidak berniat haji di situ, naiknya di situ. Jabal Rahmah itu adalah tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa. Itu ada tubuhnya di atas. Banyak kuliah di situ salah paham. Nah, bawa fotonya di situ anaknya. Nah, simpan fotonya di situ. Mudah-mudahan dapat jodoh, kasihan di sini anakku. Jangan berdoa di situ Ibu. Jabal Rahmah itu bukan tempat untuk berdoa.
Tubuhnya di situ bukan tempat untuk berdoa. Itu hanya tempat sejarah, tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa. Dulu di musim Arafah itu haji, tabek di musim haji, Arafah itu memang tempatnya untuk berdoa di musim haji. Tapi selain daripada musim haji, kita tidak dianjurkan untuk berdoa di atas. Apalagi yang ambil batu-batu, apalagi yang ambil ini dan itu. Jangan, hati-hati, jangan pernah mengambil bersifat kesyirikan dan kemusyrikan, karena boleh jadi seluruh amal ibadah umrah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi namanya Gua Thur, ada lagi namanya Gua Hira. Gua Thur dan Gua Hira ini susah untuk ditempuh. Kalau mau naik ke atas 4 jam naik, 4 jam turun. Sanggup? Kalau sanggup silakan lakukan, tidak sanggup jangan lakukan, karena itu tidak menjadi wajib bagi kita. Jangan sampai naik ke Gua Hira akhirnya tidak sholat subuh makin lagi sebentar. Itu berbahaya, karena itu tidak menjadi kewajiban. Nah, ini rangkaian singkat saja yang saya jelaskan. Nanti insya Allah kalau ada rezeki saya akan coba juga ikut lewat travel ini. Saya akan bawa nanti jemaah ini. Insya Allah saya akan coba ikut bergabung juga lewat travel ini, karena saya juga adalah pembimbing haji dan umroh, dan hampir setiap tahun juga saya hampir bawa jemaah. Tapi terkadang saya bawa jemaah hanya 3 bus, tidak boleh lewat dari itu. Dan itu pun kalau 3 bus saya hanya bagi-bagi dengan teman-teman. Insya Allah Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, di lain waktu hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan kondisi manasik, tapi saya terus-menerus berdoa. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Allah berikan kekuatan. Saya kasih tahu tidak ada orang yang merugi pulang berumroh, melainkan orang yang pulang berumroh seluruh rangkaian doa yang dia minta diijabah dan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.